Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita bahas yuk daerah tempat tinggalku dahulu. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Kamu pernah dengar semboyan ini? Jas merah. Artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, semboyan ini disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Orang yang mengkhususkan diri mempelajari sejarah atau ahli sejarah disebut sejarawan. Nah, sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan loh. Kerajaan-kerajaan ini turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Kamu tahu tidak, ada banyak loh kerajaan yang berkembang di Indonesia. Kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana, serta hubungan antara pedagang Cina-India dengan pedagang Indonesia. Nah, masuknya budaya dari India, baik yang bercorak Hindu maupun Buddha, tidak terlepas dari terjadinya perubahan jalur lalu lintas pelayaran dagang antara India dengan Cina. Pada awalnya, para pedagang baik dari India ke Cina maupun sebaliknya menggunakan jalan darat atau yang dikenal dengan Jalan Sutra. Namun, pada sekitar abad ke-1, mereka mengalihkan rute perjalanan menjadi melalui jalur laut. Dengan menggunakan jalan laut, maka jalan terdekat bagi pedagang India yang akan ke Cina maupun sebaliknya adalah dengan melewati perairan Indonesia, yaitu dengan menyusuri tepian pantai Teluk Benggala, melewati Kepulauan Andaman, kemudian masuk ke perairan Selat Malaka. Jadi, pengaruh agama Hindu dan Buddha mencapai Nusantara diperkirakan sejak abad ke-1 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan temuan patung Buddha di Bukit Siguntang, di Sempaga, maupun di Jember. Selanjutnya kita bahas yuk, apa aja ya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia? Kerajaan bercorak Hindu yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai muncul sekitar tahun 400 Masehi. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai dipimpin oleh Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, peninggalan sejarah Kerajaan Kutai ialah 7 prasasti berbentuk yupa yang berarti tugu atau tiang, yang bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti yupa ini berangkat tahun 475 Masehi atau sekitar abad 5. Kerajaan yang kedua ada Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara muncul sekitar tahun 450 Masehi yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Kerajaan ini berpusat di Sundapura yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Ayo warga Bekasi angkat tangan. Nah, terdapat 8 prasasti peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Ciruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu atau Kolengka, Prasasti Kebun Kopi, Situs Pasir Angin, Prasasti Tugu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Lebak atau Cidenghiang. Kerajaan ketiga ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini muncul sekitar tahun 674 Masehi yang dipimpin oleh Ratu Sima. Kerajaan Kalingga juga dikenal dengan nama Kerajaan Holing yang letaknya berada di Jawa Tengah. Nah, terdapat 5 peninggalan sejarah dari Kerajaan Kalingga, yaitu Prasasti Tukmas, Candi Angin, Prasasti Sojomertol, Candi Buprah, dan Arya Togog. Kamu ada yang pernah lihat belum?
Kerajaan yang keempat ada Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno Medang muncul sekitar tahun 730 Masehi yang berlokasi di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Kerajaan Mataram dipimpin oleh Raja Sanjaya atau pendiri Kerajaan Medang, Rakai Panangkaran, dan Raja Balitung. Peninggalan sejarah Kerajaan Mataram yakni Kompleks Candi Prambanan. Kamu udah pernah ke Prambanan belum? Dan 2 prasasti yaitu Candi Canggal dan Prasasti Mantiasih. Kerajaan kelima ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri muncul pada tahun 1117 Masehi, berpusat di Daha atau sekarang kita kenal dengan Kota Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri dipimpin oleh Jayabaya dan Kertajaya. Nah, peninggalan Kerajaan Kediri diantaranya ialah Prasasti Padeglan, Prasasti Hantang, Kitab Krisnayana, dan Kitab Bharatayuda, karya Empu Seda dan Empu Penuluh. Lalu Kerajaan Kediri pun runtuh oleh Kerajaan Singosari loh. Nah, ini dia Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari muncul pada tahun 1222 Masehi. Letak Kerajaan Singasari diperkirakan berada di sekitar Sumpit Urang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari dipimpin oleh Ken Arok dan Kertanegara. Peninggalan Kerajaan Singasari diantaranya ialah Candi Jago, Candi Singasari, Candi Kidal, Kitab Pararaton, Prasasti Singasari atau Prasasti Gajah Mada, dan area Amonggapasa. Lanjut, kerajaan ke-7 ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit muncul pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik, sekitar tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raden Wijaya, Jayanegara, dan Hayam Wuruk. Nah, peninggalan Kerajaan Majapahit diantaranya ialah Candi Penataran, Candi Sumberjati, Candi Tikus, Prasasti Taji Gunung, Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutusoma. Kamu ada yang pernah baca belum kitab-kitab ini? Nah, tadi kita sudah bahas kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Lanjut yuk, kita bahas kerajaan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul tahun 600 Masehi dan merupakan kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan. Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan loh. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Balaputra Dewa dan Sri Sanggrama Wijaya. Nah, peninggalan Kerajaan Sriwijaya diantaranya ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Karangberahi, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ligor, dan Prasasti Telaga Batu. Kerajaan Buddha yang kedua ada Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha muncul pada tahun 750 Masehi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu loh, yang dipimpin oleh Banu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga. Nah, peninggalan Kerajaan Mataram Buddha diantaranya adalah Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, dan Candi Ngawen. Kamu udah pernah belum mengunjungi candi-candi ini? Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki banyak peninggalan, diantaranya ada candi, arca, seni ukir, karya sastra, serta bahasa dan tulisan. Nah, itu dia Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!